Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap anugerah, kasih, berkat, dan pemeliharaan Tuhan. Mari kita datang kepada Dia untuk mengawali semua aktivitas kita hari ini. Kita menyembah Dia, kita memuliakan nama-Nya. Dia Allah yang maha mulia. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu.
Tuhan yang Maha Mulia. Kami sembah Engkau, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Mulia. Kau dimuliakan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau ditinggikan dari segalanya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan kami sembah. Kau ku sembah, oh Tuhan kami sembah Engkau ya Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan, kami muliakan Tuhan. Kami tinggikan Engkau ya Bapa, kami muliakan nama-Mu. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Engkau lah yang layak ditinggikan, Engkau lah yang layak dimuliakan ya Bapa. Engkau Maha Mulia, Engkau Maha Tinggi. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Bapa surga, kami sungguh bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami boleh sungguh bersama-sama memiliki kerinduan yang sama untuk kami boleh menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Sekalipun kami tidak ada satu tempat yang sama, tapi kami boleh sungguh diikat oleh kerinduan kami, oleh Roh Kudus-Mu untuk kami bisa bersama-sama menyembah Tuhan. Pimpin kami setiap pribadi Bapa, biarlah Engkau juga boleh berkenan akan setiap pujian, penyembahan kami yang sangat sederhana ini. Dan biarlah Engkau sungguh yang menolong kami Tuhan untuk tetap setia, menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Engkaulah Allah yang mulia, Engkaulah Allah yang maha tinggi. Kami mengagungkan Engkau dalam setiap kehidupan kami, bukan hanya sekedar dalam ritual,
tapi dalam kehidupan nyata kami Tuhan, Engkaulah yang kami tinggikan, yang kami agungkan. Kami sungguh rindu hidup berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati Tuhan dalam setiap keadaan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami sungguh mengucapkan syukur dan kami rindu kami akan membaca firman Tuhan. Engkau sungguh nyatakan kehendak-Mu bagi kami setiap pribadi, supaya kami boleh mengerti tentang setiap arti dan kerinduan Tuhan melalui firman ini kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mau menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4 kita akan membaca ayat 11 dan 12. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-11 dan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Saudara, sebelum kita berbicara tentang relevansi atau aplikasi ayat ini dalam kehidupan kita hari ini dengan satu topik, bagaimana kita bisa memiliki kehidupan berdampak. Dan pagi ini kita mengangkat tema kesederhanaan yang menginspirasi. Saudara, kita membaca dalam surat 1 Tesalonika ini, sebenarnya pasal yang keempat ini, kalau kita memperhatikan, dia berbicara banyak tentang hal-hal yang praktis, saudara. Jadi pasal 4 ini berisi bagian praktis dalam surat ini. Kalau sudah memperhatikan nanti ayat 1 sampai 8 itu bicara tentang kekudusan, ayat yang ke-9 sampai 10 itu bagaimana kasih persaudaraan, dan apa yang kita baca ini ayat 11 sampai yang ke-12 ini berbicara tentang bagaimana hidup yang tertib dan mandiri sebagai ekspresi konkret dari kasih dan kesaksian yang sehat di hadapan orang luar. Jadi saudara, kehidupan kita atau kehidupan orang percaya itu harus betul-betul menjadi kesaksian, ya, menjadi saksi bagi Kristus di tengah-tengah kehidupan orang yang tidak percaya. Nah, ayat-ayat ini berbicara gaya hidup yang tenang, mandiri, dan tertib. Dikatakan sebagai satu kehormatan di sana. Jadi, kalau sudah melihat di sini, ayat ini berbicara tentang bagaimana kesalehan yang sejati itu bukan sesuatu yang mencolok, bukan sesuatu yang wah, bukan sesuatu yang megah, bukan sesuatu yang memukau, bukan begitu. Tetapi hidup damai, artinya tidak menciptakan kontroversi. Hidup damai tidak membuat gaduh, ya, tidak mencari perhatian. Kemudian di sana mengurus tanggung jawab pribadi, berarti tidak bergantung atau tidak juga kepo dengan urusan orang lain, atau tidak mencari-cari persoalan lah. Mengurus urusannya sendiri, tidak bergantung juga dengan orang lain, terus bekerja dengan rajin dan tidak menjadi beban. Nah, tentu kasus ini berkaitan dengan salah satu masalah di Tesalonika, karena ada banyak orang yang salah paham tentang bagaimana kedatangan Tuhan kedua kali. Karena orang beranggapan Tuhan mau datang kedua kali, ada banyak orang yang meresponinya dengan tidak bekerja. Nah, apa tujuan dari hidup damai, mengurus tanggung jawabnya sendiri atau mandiri dan tertib? Ya, apa tujuannya? Tujuannya jelas, menjadi kesaksian bagi orang luar dan tidak
bergantung secara sosial atau finansial kepada orang lain. Nah, saudara, kita mau lihat bagaimana bahagian ini kita maknai dalam kehidupan kita hari ini. Bagaimana kita hidup dalam kesederhanaan kita yang menginspirasi bagi orang lain yang belum percaya. Saudara, tadi saya katakan di depan, bagaimana hidup, pola hidup kita itu ya tenang, uruslah urusan sendiri, bekerja dengan tangan sendiri. Jadi sesuatu yang tidak ada yang wah ya, tidak ada sesuatu yang bombastis, tidak ada yang memancing tepuk tangan, tidak ada yang memancing pesona sebetulnya. Nah, justru di sini sekali lagi firman Tuhan ingin menanamkan bahwa dampak tidak harus lahir dari sebuah sorotan. Dampak tidak harus lahir dari sebuah yang kontroversial. Tentu beda dengan teori media sekarang kan. Semakin kontroversi orang semakin dicari, ya. Melainkan dampak itu justru datang dalam kehidupan sehari-hari yang dijalani dengan tanggung jawab, disiplin, dan damai. Jadi kita hidup bertanggung jawab, disiplin, damai. Saudara, itu juga menjadi sebuah kesaksian. Saudara, ada beberapa prinsip yang kita perlu belajar di sini. Ada satu prinsip yang sederhana yang kita perlu belajar dari ini adalah tentang kesederhanaan. Saudara, kesederhanaan adalah bentuk radikal dari iman. Kesederhanaan adalah bentuk radikal dari iman. Saudara, dalam budaya kita sekarang yang menyanjung kecepatan, yang menyanjung kemewahan, dan juga pengaruh besar, seringkali menggoda kita untuk kita pun terjebak di dalamnya. Ya, cepat, mewah, punya dampak yang besar. Jadi kalau kita sesuatu yang besar, mewah, begitu ya. Dan seolah kita pun tergoda untuk hal-hal seperti itu, saudara. Padahal orang Kristen harusnya dipanggil dalam konteks yang demikian, yang sangat mengagungkan kemegahan, yang sangat mengagungkan kemewahan, dipanggil untuk hidup secara kontras. Tentu bukan hidup pasif ya, tetapi berbeda dengan dunia ini. Apa itu? Hidup yang penuh makna dalam ketenangan. Saudara, kesederhanaan bukan berarti hidup tanpa tujuan. Sederhana itu bukan berarti hidup tanpa tujuan. Kesederhanaan itu berarti memilih untuk tidak ribut-ribut mencari pengakuan. Baik, banyak orang sekarang, ya apalagi zaman-zaman ini ya, orang itu senang cari pengakuan. Nah, kayak beberapa waktu yang lalu, saya menyampaikan di pemuda, salah satu krisis atau tantangan yang dihadapi pemuda adalah tidak memiliki identitas yang jelas. Hidupnya ditentukan bagaimana pengakuan orang lain. Makanya dilihat kalau followernya sedikit, merasa tidak percaya diri. Kalau followernya banyak, wah bangga gitu ya. Dan kita pun demikian. Cari, wah bahkan ukuran orang mencari menjadi apa istilahnya, mencari pembicara-pembicara di gereja ya, pengkhotbah pun dilihat dari followersnya banyak enggak. Kalau followersnya banyak, wah itu bagus. Kalau followersnya enggak ada, jelek. Saudara, kita ditantang untuk hidup yang kontras. Yang berbeda dari ukuran dunia itu.
hidup sederhana, tidak mencari sensasi, tidak ribut-ribut mencari pengakuan, ya, tetapi fokus melakukan yang benar, sekecil apapun itu. Orang itu selalu haus akan popularitas. Jadi senang melakukan hal yang besar yang kelihatan orang empati, tapi mengabaikan hal yang kecil, yang sederhana. Saudara, mengapa ini penting? Mengapa kita harus hidup dalam kesederhanaan? Kenapa kita harus fokus melakukan hal yang benar, sekecil apapun itu? Saudara, yang pertama, saudara, karena dunia menilai lebih dari yang kita sadari. Saudara, orang-orang di sekeliling kita memperhatikan bagaimana kita bekerja, berbicara, dan memperlakukan orang lain. Dunia sangat perhatian itu. Bahkan cara kita mengelola rumah, pekerjaan, dan waktu pun bisa menjadi kesaksian yang kuat. Dan itu sesuatu yang reguler, sehari-hari. Bukan pada waktu kita berbicara hal yang spektakuler. Saudara, banyak kita terpikat oleh orang-orang dalam dunia maya. Banyak kita terpikat oleh orang-orang dalam sosial media. Padahal realita hidupnya sangat berbeda dengan apa yang ditampilkan dalam sosial media. Dalam sosial media sepertinya rajin sekali, sepertinya saleh sekali, sepertinya bagus sekali, sepertinya. Tapi realitasnya, realita hidupnya belum tentu seperti dalam sosial media itu. Padahal yang harus menjadi perhatian kita apa? Dalam dunia nyata. Ada banyak orang yang di sosial media itu sepertinya aktif, pada dalam dunia nyata tidak seperti itu. Ada banyak orang dalam sosial media itu sepertinya begitu baik dan saleh, padahal dalam realitanya tidak seperti itu. Semua dibuat demi konten. Saudara, Tuhan justru ingin kita hidup apa adanya, sederhana, yang menjadi kesaksian yang diperhatikan oleh dunia ini, orang-orang di sekitar kita. Saudara, kehidupan berdampak. Ketika kita merenungkan Matius 5 ayat 13 sampai 16, ya, dalam minggu lalu, saudara, bagaimana kita itu digambarkan sebagai pelita. Pelita kecil, tapi ditaruh di atas. Dilihat orang. Di atas gunung, gambarannya. Diperhatikan orang. Hal yang sekecil sekalipun. Yang kedua, saudara. Kenapa kita harus hidup dalam kesederhanaan itu? Memperhatikan hal yang kecil. Karena Tuhan lebih tertarik pada ketekunan sehari-hari daripada prestasi sesaat. Tuhan lebih tertarik dari keseharianmu, konsistensimu. Banyak tokoh Alkitab seperti Nuh, Yusuf, atau Maria tidak dikenal karena pencitraan. Kita tidak lihat bagaimana Nuh, Yusuf, atau Maria melakukan pencitraan. Saudara, kondisi dunia belakangan ini, saat ini, kondisi kita saat ini, banyak orang tampil begitu tebar pesona demi pencitraan. Bukan memberi, tapi pencitraan. Memperhatikan, bukan memperhatikan, tapi pencitraan. Berbuat baik dan lain sebagainya.
pencitraan. Bahkan hidup sederhana bukan seperti itu kenyataannya. Kesederhanaan itu dibuat sebagai pencitraan. Wah, dicitrakan sebagai orang yang sederhana kalau di sosial media. Realitanya rakus. Dan juga bukan sederhana. Saudara, kehidupan kita yang Tuhan inginkan bukan seperti itu. Tuhan tertarik kepada ketekunan kita, kesetiaan kita sehari-hari. Kesetiaan dalam hal yang biasa yang kita jalani dengan luar biasa. Itu yang Tuhan inginkan. Konsistensi kita, integritas kita, keseharian kita dimanapun. Baik di tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan, di mana saja. Bukan saat-saat mencari sensasi. Bukan saat-saat ketika kita dalam konteks sekarang ya, mencari konten. Isi tampilkan, wah sederhana sekali. Tuhan tertarik pada kehidupanmu setiap hari yang sederhana itu. Saudara, yang ketiga, kenapa Tuhan ingin kita hidup dalam kesederhanaan? Memperhatikan hal-hal yang kecil, yang sederhana. Karena kedamaian dan ketertiban hidup adalah bagian dari kesaksian kita. Kita tidak bergantung orang lain. Kita tidak juga ngerecokin orang lain. Bukan tidak peduli ya, ini maksudnya itu nggak kepo, ya, saudara. Kenapa? Supaya hidup kita menjadi terpuji di mata orang luar. Jadi kalau saya dan saudara hidup dengan kedamaian, ya kan, nggak ribut. Seringkali kita ribut, konflik, bertengkar dan lain sebagainya. Itu merusak kesaksian. Ngomong besar, ya, apa perilakunya tidak menjadi kesaksian itu. Tapi kehidupan kita yang sederhana, bertanggung jawab diri sendiri, tertib, rajin, itu menjadi kesaksian di mata orang luar. Kehidupan yang tertib tidak mengandalkan orang lain secara berlebihan dan tidak suka mencampuri urusan orang lain, justru menyatakan kematangan rohani kita. Bukan nggak peduli ya, campur tangan, mencampuri suka, ya kepo istilahnya. Bukan tidak peduli, kita harus peduli. Tapi kalau kita mencampuri urusan orang lain terus, masalah. Maka hidup kita akan justru menjadi kesaksian ketika kita hidup dengan tertib, hidup dengan mandiri, dan kita boleh menjadi kesaksian bagi orang lain. Saudara, beberapa perenungan untuk kita hari ini. Apakah kita hidup dalam ketenangan atau terus mencari perhatian dan pengakuan? Coba tanyakan dalam dirimu. Apakah engkau hidup hari ini dalam ketenangan? Atau engkau sibuk mencari perhatian dan pengakuan? Engkau selalu ingin diakui orang hebat. Engkau selalu ingin diakui orang baik. Engkau ingin selalu diperhatikan. Kalau engkau memiliki kehidupan itu, engkau akan hidup munafik. Engkau mau berkorban apa saja untuk diperhatikan orang. Itu bukan asli dirimu. Tapi kau buat itu sama seperti orang di sosmed. Pencitraan. Hiduplah sederhana. Yang kedua, saudara. Apakah kita menghargai pekerjaan sederhana kita dan mengerjakannya dengan setia? Apakah kita menghargai pekerjaan sederhana kita dan kita mengerjakan dengan setia? Saudara,
Sesuatu yang tidak dilihat orang mungkin. Tidak spektakuler. Tetapi sesuatu yang benar. Yang harus Anda lakukan dengan setia. Apapun kondisinya. Lakukan itu. Saudara, itu akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Yang ketiga, apakah hidup kita menjadi inspirasi karena karakter, bukan karena penampilan luar? Orang terinspirasi dengan kamu karena apa? Karena karaktermu atau karena penampilanmu? Orang terinspirasi dengan hidupmu karena karaktermu atau karena penampilanmu? Penampilan bisa dipoles. Karakter mencerminkan Anda yang sebenarnya. Penampilan itu gampang berubah. Tapi karakter itu yang akan terus diingat orang dan bertahan dalam hidupnya. Saudara, kiranya Tuhan boleh memampukan kita hidup dalam kesederhanaan. Kristus menjadi contoh yang sempurna. Dia Tuhan yang mempunyai segalanya. Tapi dia datang mengambil wujud kita, manusia. Lahir dalam kesederhanaan. Dia sebagai seorang raja. Datang dalam kesederhanaan. Hidup sehari-hari dalam kesederhanaan. Saudara, biarlah karakter itu menjadi karakter kita. Dan itu yang Tuhan inginkan. Kesederhanaan kita justru menjadi inspirasi bagi banyak orang di luar sana. Inspirasi bagi banyak orang di sekitar kita. Mari datang kepada Tuhan. Tuhan, kami ingin sederhana seperti Engkau. Sehingga orang boleh terinspirasi melalui kesederhanaan yang tulus, yang murni itu. Si Tuhan Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, dalam dunia yang penuh kebisingan dan pencitraan ini, ajari kami menemukan kekuatan dalam kesederhanaan. Bentuklah hati kami untuk hidup tenang, bekerja dengan setia, dan mengurus tanggung jawab kami dengan sukacita. Tuhan, biarlah hidup kami menjadi teladan, bukan karena hal besar yang kami lakukan, tetapi karena kesetiaan dalam hal-hal yang kecil yang Engkau percayakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakailah hidup kami sebagai inspirasi yang nyata bagi dunia di sekitar kami. Biarlah kehidupan kami seperti pelita, seperti terang, yang kecil tetapi mempunyai pengaruh dan dampak. Seperti garam yang kecil tapi asinnya boleh mengubahkan sekitar. Kami rindu kehidupan kami, hidup yang betul-betul
menjadi inspirasi dalam kesederhanaan kami, di sekitar hidup kami, baik di rumah, di lingkungan, atau dimanapun kami ada. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau kami seringkali juga larut dalam cara hidup dunia. Mencari popularitas, mengutamakan pencitraan, sehingga kami seringkali menampilkan kemunafikan. Kami hidup sesuatu yang semu, yang berpura-pura hanya demi perhatian orang lain atau pengakuan dalam sosial media. Pagi ini kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami untuk kami hidup dalam kesederhanaan, bertanggung jawab untuk hidup kami sendiri, tidak bergantung dengan orang lain, dan kami boleh menjadi contoh teladan dalam kesetiaan terhadap hal-hal yang kecil, yang benar, dimanapun kami ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa di surga, kami sungguh pagi ini datang kepadamu Tuhan. Kami rindu Engkau sungguh yang memakai kami sebagai orang percaya, untuk kami bisa berdampak di tengah-tengah kehidupan kami melalui hal-hal yang sederhana sehari-hari. Kami berdoa untuk setiap kami yang tergabung dalam persekutuan doa pagi ini. Biarlah kami boleh mengerti akan rahasia kebenaran firman ini. Kami boleh mempunyai contoh yang sempurna dalam keteladanan kesederhanaan, yaitu Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau menjadi contoh. Bagaimana Engkau hidup, bagaimana Engkau menjalani kehidupanmu. Dan Tuhan, Engkau yang adalah Allah, tetapi menganggap kesetaraan dengan Allah itu bukan sesuatu yang untuk dipertahankan. Engkau mau turun, hidup sederhana. Engkau mau turun, hidup mengambil bahagian yang rendah. Tuhan, biarlah karakter ini menjadi juga karakter kami. Karena Engkau Tuhan telah menyelamatkan kami, dan kami adalah anak-anak-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi ini untuk kebenaran firman. Kami berdoa, biarlah melalui kehidupan kami yang sederhana, yang tertib, yang disiplin, setia, itu menjadikan kami juga terang, menjadikan kami juga memiliki kesaksian hidup, sehingga kabar baik, good news, Injil Tuhan itu diberitakan. Kami berdoa supaya kehidupan kami sehari-hari menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kami. Sehingga Tuhan, kami memperkenalkan Engkau melalui kehidupan kami, selain melalui perkataan kami. Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini secara khusus, beri kepada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Sehingga kami boleh juga mengasihi mereka, untuk mereka boleh sungguh bisa memperoleh keselamatan. Untuk kami boleh sungguh memiliki belas kasihan kepada mereka yang belum memiliki keselamatan. Tuhan, pimpin kami semuanya, agar kami, Tuhan, beri kepada kami juga belas kasihan itu. Sehingga kami boleh terus, Tuhan, membawa orang-orang di sekeliling kami untuk bisa mengenal Engkau melalui kesaksian hidup kami, bahkan juga melalui perkataan kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pemberitaan Injil yang dilakukan dengan berbagai cara, di berbagai tempat, dengan berbagai media. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap hamba-hambamu yang memiliki panggilan khusus untuk menjadi misionaris, yang pergi ke tempat-tempat tertentu, pergi ke tempat daerah-daerah tertentu, bahkan yang memiliki visi untuk menjangkau kelompok-kelompok tertentu. Kami mau percayakan kepada Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apakah yang mereka bergerak dalam Tuhan, utusan gereja lokal, atau mereka yang bergerak dalam utusan misi, atau mereka bergerak atas lembaga-lembaga. Tuhan, kami percayakan semua Tuhan bisa pakai untuk memberitakan Injil di berbagai tempat, di berbagai lokasi, untuk beberapa atau untuk komunitas-komunitas tertentu.
Tuhan, kami juga berdoa untuk pemberitaan Injil melalui sosial media. Biarlah kami bisa memanfaatkan dengan baik sosial media yang kami punya untuk kami boleh memberitakan kabar baik, menyaksikan kehidupan yang nyata, yang benar, yang sederhana, sehingga juga boleh menginspirasi banyak orang. Tuhan, kami rindu melalui perkataan, melalui kalimat-kalimat, atau melalui apapun yang kami tampilkan dalam sosial media, orang boleh melihat Kristus di sana. Bukan untuk mencari popularitas diri kami, bukan untuk mencari ketenaran kami, bukan untuk mencari keuntungan diri kami, tetapi kami boleh menyaksikan tentang kasih Kristus. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini. Kami serahkan juga untuk setiap kehidupan kami. Tuhan, dalam setiap keseharian pekerjaan kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami bekerja. Apakah kami bekerja sebagai pegawai negeri, atau bekerja sebagai pegawai swasta, atau kami berbisnis, berusaha, dagang, jualan, atau jual jasa. Tuhan, biarlah Tuhan pakai kami dalam dunia bekerja itu untuk kami pun hidup dengan tertib, dengan disiplin, mandiri, sederhana, sehingga orang-orang yang bertemu dengan kami, mereka mengalami Kristus melalui kehidupan kami yang sederhana dan setia itu. Berkati juga untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang hidup dalam mengalami berbagai tantangan. Biarlah dalam setiap tantangan persoalan hidup itu pun kami menunjukkan kesetiaan kami, dan orang-orang di sekeliling kami melihat dengan nyata. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan, generasi muda. Pimpinlah mereka dalam relasi mereka. Pimpinlah mereka dalam pendidikan mereka. Pimpinlah mereka juga yang sudah ada dalam dunia kerja. Tuhan, agar anak-anak muda kami juga boleh sungguh hidup di dalam kesetiaan kepadamu. Hidup di dalam kesederhanaan yang Tuhan kehendaki. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini. Kami terus berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit Tuhan. Apakah mereka dirawat di rumah sakit, sedang mengadakan perawat jalan, atau apapun, sedang pemulihan, Tuhan yang turut campur tangan. Dan bila setiap jemaat Tuhan boleh merasakan Tuhan bersama dengan mereka. Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati untuk setiap aktivitas pekerjaan kami. Dan biarlah Tuhan melalui apapun yang kami kerjakan, kami mewartakan Injil kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon kepadamu. Kita berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari pagi hari ini sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai kehidupan Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian. Shalom Immanuel.